PK 237 dianggap zong. PK 68 dianggap zong. PK 1712 dianggap zong. PK 155 sama juga dianggap zong. PK 74 juga dianggap zong. Berarti kalau mereka ini, kalangan ini menolak bersatu guyub rukun, itu sudah sewajarnya. Karena putusan negara pun dia ditolak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bersyukur kepada Allah SWT yang mana Allah telah memberikan kepada kita semua suatu hidayah yang besar yang berupa keimanan ini. Saudara-saudaraku semuanya, geger geden. Wah, geger geden. Kalau dari komunitas mereka yang saat sekarang menolak guyub rukun, menolak bersatu, itu sudah sewajarnya dilakukan. Itu enggak salah. Karena sudah mengakui sendiri beda misi dan visi, ya. Sudah berbeda. Misi dan visinya sudah berbeda. Itu dicantumkan dalam surat penolakan yang ditunjukkan kepada Kang Mas Sony sebagai garda trate, ya. Itu sudah sewajarnya. Bisa dibayangkan saudaraku, PK 237 dianggap zong, PK 68 dianggap zong, PK 1712 dianggap zong, PK 155 sama juga dianggap zong, PK 74 juga dianggap zong. Berarti kalau mereka ini, kalangan ini menolak bersatu guyub rukun, itu sudah sewajarnya. Karena putusan negara pun dia ditolak. Putusan negara tidak mau mengakui. Itu putusan negara loh. Jangankan kalian, jangankan organisasi. Putusan yang mengatasnamakan negara itu pun dianggap zong. Ayo, ini saya sudah mempunyai 8 episode pembongkaran masalah ini yang diterangkan dan dijelaskan oleh Ketua Garda Trate, yaitu Mas Sony Tulung. Kita ikutin setiap hari, akan kita jelaskan masalah video ini setiap hari. Jadi ketika video ini kita sudah sebarkan dan dianggap oleh kaum-kaum yang melanggar tidak mengakui putusan negara ini, dianggap pemecah belah, dianggap biang keributan, itu biarkan saja. Lebih suka untuk tidak bersatu, untuk tidak guyub rukun, atau lebih suka bersatu dan guyub rukun. Ini semua biar disaring oleh alam. Kalau menolak guyub rukun, menolak bersatu dalam guyub rukun, artinya konsekuensinya juga dari hidup dunia, di dunia ini kemudian hidup berikutnya, itu ada punya konsekuensi juga. Tapi bagi yang menyerukan untuk bersatu dan guyub rukun, itu juga sama, punya konsekuensinya setelah hidup di dunia ini menuju hidup yang berikutnya itu. Sama. Tapi di sini adalah berbeda. Nanti di sana akan berbeda. Mari kita dengarkan pembongkaran ini. Yang membongkar ini bukan dari 16. Yang membongkar ini adalah Garda Trate. Yang menerangkan ini adalah Garda Trate, ya. Jadi yang 16 dan 17 yang suka untuk bersatu dalam guyub rukun, silahkan ikutin ini. Yang tidak mau bersatu dalam guyub rukun, artinya menolak, silahkan ikut kepada kelompok-kelompok yang menganggap putusan negara adalah zong. Ya, jadi silahkan pilih hidup di negara Republik Indonesia yang taat aturan terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia,
atau hidup di dalam satu negara Republik Indonesia sebagai pemberontak. Ini adalah pilihan, silahkan. Tapi bagi orang PSHT tetap, karena di dalam ADRT di situ tercantum landasan ideal dan strukturil. Artinya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Inilah videonya, salah satunya video yang diucapkan, yang diterangkan oleh Kang Mas Sony. Selamat mendengarkan dengan pikiran yang jernih. Pikiran ini disaring dalam hati, baru nanti kita berkomentar. Kalau memang salah, ya silahkan berkomentar salah. Tapi kalau benar, silahkan komentar benar. Bagi semua orang yang menolak, yang ikut menolak, pasti komentarnya tetap jelek. Kata dulu nggih, monggo. Jangan penggalehe, pikire dilantikne, atine di padame. Saudara Kamas Sukriyanto SHM Hum, Saudara Mas Sutrisno, Saudara Mas Sutrisno pengacara SHM Hum, Mas Rosadin SHM Hum, Kamas Bagus, keluarga MK Haryono. Di sini disinyalir, diduga Ketua Umum Kamas Murjoko dan Dewan Pusat Mas Isbiantoro, yang satunya ini Mas Bagio SE, diduga tidak percaya adanya PK 155 yang dikeluarkan putusan ingkrah Mahkamah Agung. Biarpun belum ada eksekusinya ya, yang penting realitas seperti itu kan urusan negara. Sekarang PK 74 pun demikian tidak dipercaya oleh Ketua Umum Pusat R. Murjoko dan Ketua Dewan Isbiantoro. Dan ini kan harus tanggung jawab, harus turun gunung. Kang Mas Sukriyanto harus tanggung jawab, Mas Rosadin harus tanggung jawab, Mas Sutrisno harus tanggung jawab, Mas Bagus harus tanggung jawab. Ngilekne wong lagi lali. Gak percaya dengan PK 155 putusan Mahkamah Agung, PK 74 putusan Mahkamah Agung, dan dia tidak percaya, berarti saya diduga curiga. Padepokan Madiun itu organisasi PSHT sebenarnya atau tidak? Maka dari itu bila tidak percaya, berarti Padepokan Madiun itu bukan Isatrate. Mungkin ya Isatrate tapi kumpulan golek duit, kumpulan sugi-sugian, kumpulan apa ya, ngumpulin duit pirang tekan kuwi. Dan di sini esa golek duit ning kono berarti. Pramila lek mau marah ya monggo marah, memang seperti itu. Ternyata saya harus ngomong apa adanya. Karena saya marah benar tidak percaya dengan PK 155 dan PK 74. Itu saja. 4 orang itu harus tanggung jawab, turun gunung, tutup balik. Bagaimana saudaraku? Mantap. Ini adalah episode pertama. Besok episode kedua, terus episode ketiga, keempat. Pembongkaran permasalahan. Karena sudah hampir 10 tahun ditutupin, ini sebenarnya ditutup oleh saudara Mas Sony ini. Karena semakin lama, semakin gak karu-karuan, maka saat sekarang mulai dibongkar. Sampai kenapa? Sampai diajak bersatu dalam guyub rukun pun menolak. Yang kita garis bawain, sebenarnya mereka pakai ideologi apa? Hati-hati. Orang cerdas harus hati-hati.